Saya akan bercerita tentang kancil dan burung hantu penjaga hutan. Nah, pada suatu pagi yang cerah, ketika embun masih menggantung di ujung-ujung daun dan sinar matahari mulai menyelinap di antara pepohonan yang tinggi, hutan rimba lestari terbangun dari tidurnya. Hutan itu sangat luas, penuh dengan pepohonan besar, sungai yang jernih, dan berbagai jenis binatang yang hidup berdampingan. Di hutan itulah tinggal seekor kancil kecil bernama Kiko. Kiko ini terkenal sebagai binatang yang cerdas, lincah, dan penuh rasa ingin tahu. Namun, selain cerdas, Kiko juga memiliki satu sifat yang sering membuat binatang lain menggelengkan kepalanya. Ia terlalu percaya diri dan sering meremehkan nasihat orang lain. "Ah, aku bisa mengatasi semuanya sendiri," begitu biasanya Kiko berkata. Suatu pagi, Kiko melompat-lompat dengan riang di tepi sungai. Ia berniat mencari buah-buahan segar yang tumbuh di bagian hutan yang lebih dalam. Daerah itu jarang dikunjungi binatang lain karena konon katanya agak berbahaya. Saat Kiko sedang asyik berjalan, tiba-tiba terdengar suara berat namun lembut dari atas pohon yang besar. "Kemana kau hendak pergi sepagi ini, Kiko?" Kiko mendongak. Di atas dahan pohon beringin tua bertengger burung hantu yang bernama Bima, penjaga hutan yang terkenal bijaksana. Bima memiliki bulu coklat keabu-abuan dan mata besar yang selalu tampak tenang. "Aku mau mencari buah di hutan bagian dalam," jawab Kiko dengan bangga. Katanya, di sana buahnya besar dan juga manis. Bima mengangguk pelan. "Hutan bagian dalam tidak seperti yang lain, banyak jebakan dan juga berbahaya. Sebaiknya kau tidak pergi sendiri." Kiko hanya tertawa kecil. "Tenang saja, Paman Bima, aku ini cerdik, tak ada yang bisa mengalahkanku." Burung hantu Bima memandang Kiko dengan penuh perhatian. "Kecerdikan tanpa kehati-hatian bisa menjadi masalah," katanya pelan. Namun, Kiko ini tidak mendengarkan. Ia melambaikan kaki kecilnya dan melompat pergi ke arah hutan bagian dalam. Petualangan di hutan dalam semakin Kiko langkah, semakin jauh juga. Suasana hutan terasa berbeda. Pepohonan ini semakin rapat, cahaya matahari pun semakin redup, dan suara burung pun mulai jarang terdengar. Namun, Kiko tetap melangkah dengan percaya diri. "Ah, ternyata tidak menakutkan sama sekali," gumanya. Tak lama kemudian, Kiko menemukan pohon buah yang besar dan penuh dengan buah matang. Ia melompat ke girangan dan mulai memakan buah sepuasnya. Namun, tanpa ia sadari, di balik semak-semak, sepasang mata mengintainya. Mata itu milik serigala bernama Raga, binatang yang licik dan selalu mencari kesempatan untuk menipu binatang lain. Kancil kecil sendirian," bisik si Raga. "Ini kesempatan bagus." Raga pun keluar dari persembunyian dan berpura-pura tersenyum ramah. "Halo Kiko, wah kau sendirian di sini." Kiko terkejut, tapi segera tersenyum. "Iya, aku sedang mencari buah." Raga berpura-pura tertawa. "Kebetulan sekali, aku tahu tempat buahnya yang lebih manis lagi. Mau ikut denganku?" Kiko berpikir sejenak. Ia tiba-tiba teringat nasihat burung hantu Bima. Tetapi rasa penasaran dan kesombongannya itu lebih besar. "Boleh," jawab Kiko. Mereka berjalan bersama semakin masuk ke hutan. Namun tiba-tiba kaki Kiko terperosok ke dalam lubang yang dalam. Ia terjatuh dan tidak bisa keluar. Lubang itu ternyata adalah jebakan pemburu. "Raga, tolong aku!" teriak Kiko panik. Namun, serigala Raga hanya tertawa licik. "Terima kasih Kancil, kau telah membantuku," katanya, lalu pergi meninggalkan Kiko. Kiko merasa sangat ketakutan. Ia menyesal tidak mendengarkan nasihat burung hantu Bima. Nah, waktu hari mulai sore, suara hutan semakin sunyi. Kiko terus mencoba keluar dari lubang, tetapi gagal. Akhirnya, ia menangis. Tak lama kemudian, terdengar suara kepakan sayap. Burung hantu Bima muncul dari atas.
"Kiko," katanya lembut, "aku tahu kau dalam bahaya." Dengan bantuan gajah Lomo yang kuat dan monyet Lili yang cekatan, mereka bekerja sama menolong Kiko. Lomo menarik rating besar, dan Lili mengikatnya dengan salur. Lalu Bima memberi arahan. Akhirnya, Kiko berhasil keluar dari lubang dengan selamat. Kiko menundukkan kepalanya. "Maafkan aku, Paman Bima. Aku tidak mendengarkan nasihatmu." Bima tersenyum bijak. "Setiap kesalahan adalah pelajaran selama kita mau belajar." Nah, sejak hari itu, Kiko berubah. Ia tidak lagi sombong dan selalu mendengarkan nasihat teman-temannya. Ia belajar bahwa kepintaran saja tidak cukup, tetapi juga perlu kebijaksanaan, kehati-hatian, dan juga kerjasama. Hutan Rimba Lestari pun kembali damai, dengan Kiko yang kini menjadi kancing yang lebih bijak dan juga rendah hati. Tamat.